Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Iriani Fitria, NIM 2001-845, kelas A2, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, di pertemuan ke-10 dan 11 ini, saya akan membawakan materi tentang Pentaho, analisis, atau aplikasi Workbench. Apa itu Pentaho? Pentaho adalah kumpulan aplikasi Business Intelligence atau BI yang berkembang pesat dan bersifat free open source software atau FOSS yang berjalan di atas platform Java. Aplikasi-aplikasi Pentaho berkembang di Pentaho Corp yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Pentaho memiliki beberapa fungsionalitas, antara lain yang pertama fungsi reporting, yang kedua dashboard, yang ketiga data mining, keempat data integration, yang kelima fungsi analisis. Adapun yang pertama fungsi reporting. Dengan Pentaho reporting, kita bisa melihat report dari data yang kita miliki. Pentaho report ini ada dua macam, yaitu report yang bersifat terjadwal atau yang sifatnya on demand. Ada yang beragam format yang bisa digunakan dalam report ini seperti PDF, HTML, XLS, dan teks Pentaho. Pentaho reporting ini dibuat berdasarkan GFreeport Project. Yang kedua, dashboard. Setelah melakukan reporting dan analisis dari Pentaho, hasil dari reporting dan analisis dapat ditampilkan dalam Pentaho dashboard. Jadi, cukup dengan melihat dashboard, kita bisa mengetahui semua info yang kita inginkan di dashboard, juga melihat apa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga, data mining. Di Pentaho, kita juga bisa melakukan data mining. Jika Anda tahu WK, maka fungsi data mining di Pentaho adalah gabungan dari WK. WK itu sendiri adalah sebuah kumpulan algoritma dari mesin learning yang diterapkan untuk memining data. Algoritma tersebut dikombinasikan dengan teknologi OLAP atau Online Analytical Processing. Tool data mining ini digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya historical sehingga bisa dibuat suatu model yang sifatnya prediktif. Yang keempat, data integration. Data integration di Pentaho dikenal dengan Ketli dan atau Spawn. Ketli dan Spawn ini adalah tool ETL yang memiliki tampilan antarmuka untuk mendesain job yang sifatnya fleksibel untuk pemrosesan data. Yang terakhir, fungsi analisis atau skema Workbench. Pentaho juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Data yang kita miliki dapat ditampilkan dengan menarik dalam berbagai bentuk seperti pivot table, dashboard yang terintegrasi, portal, dan workflow. Di Pentaho juga ada spreadsheet service sehingga kita dapat melakukan browsing, melihat grafik, jauh ke dalam data yang berbentuk Microsoft Excel. Layanan analisis di Pentaho dibuat berdasarkan Mondrian OLAP, yaitu sebuah open source OLAP server. Selanjutnya, Mondrian. Mondrian merupakan OLAP server yang berjalan di atas platform Java dan bersifat free open source dan telah digunakan di berbagai framework BI seperti Pentaho. Mondrian dikenal juga dengan Pentaho Analysis. Berikut arsitektur dari Mondrian. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya skema dari Mondrian.
Skema di Mondrian ini merupakan suatu file teks XML yang mendefinisikan model logis dari kub, hierarchis, levels, member, dan pemetaan. Dari model ini ke tabel fisik database rasionalis. Tabel-tabel fisik yang merupakan sumber data ini biasanya menggunakan pemodelan star skema di mana suatu tabel fisik dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi tanpa percabangan lebih jauh. Berikut contoh cara mendefinisikan elemen-elemen dari model multidimensional di dalam skema. Yang pertama ada kub, yang kedua ada measure, ketiga properties, yang keempat calculated member. Selanjutnya, B. OLAP atau Online Analytical Processing. Setelah melakukan reporting, selanjutnya membuat sebuah OLAP yang biasanya digunakan sebagai analisis dalam bisnis khususnya dalam pelaporan. OLAP adalah aplikasi analytical dengan kemampuan pivot menyerupai spreadsheet. OLAP merupakan komponen penting dari aplikasi Business Intelligence atau biasa disingkat dengan BI. Perbedaan OLAP dengan spreadsheet adalah OLAP dirancang khusus untuk mampu menangani data-data dengan jumlah besar serta memiliki rumus analisis yang lebih jauh dan lebih lengkap. Dan aplikasi OLAP biasanya merupakan aplikasi client server. Arsitektur dari OLAP. OLAP server menggunakan buffer atau cache yang sifatnya temporer ataupun permanen. Buffer ini yang akan menentukan jenis OLAP. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di sisi kanan gambar, kemungkinan ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan kub yang lebih kompleks. Ada dua jenis arsitektur OLAP, bisa dilihat di gambar seperti yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Selanjutnya, ada jenis-jenis OLAP, yaitu yang pertama ROLAP, yang kedua MOLAP, dan yang ketiga HOLAP. Dapat dijabarkan, yang pertama ROLAP atau Relational OLAP. ROLAP adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan data yang akan ditampilkan ketika diminta oleh user. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data, storage, dan hanya menerjemahkan proses query analisis MDX ke relational query SQL. Berikut mekanisme kerja dari ROLAP. Selanjutnya, cara kerja dari Relational OLAP atau disingkat dengan ROLAP. Yang pertama, OLAP, klien mengirimkan query analisis ke OLAP server. Yang kedua, OLAP server akan melakukan pemeriksaan di chat apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Yang ketiga, jika pada chat belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke data mart dan hasil eksekusinya disimpan di chat dan dikirimkan kepada klien. Chat akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Selanjutnya yang kedua, MOLAP atau Multidimensional OLAP. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki stroke atau database tersendiri yang isinya merupakan sebuah agregasi pre-computed. Stroke ini berupa format yang memiliki dan hanya dimiliki atau dikenali oleh MOLAP server tersebut dan telah khusus dioptimalkan untuk pengguna oleh aplikasi tersebut. Berikut mekanisme dari kerja MOLAP. Dapat dilihat pada gambar.
Selanjutnya, cara kerja MOLAP. Yang pertama, tahap konstruksi dan populasi data. Aplikasi akan membaca dan melakukan perhitungan, agregasi, atau summary dari sumber data. Perhitungan dilakukan pada berbagai level dimensi dan hasilnya akan disimpan pada database. Tahap yang kedua, query atau layanan permintaan data analisis. OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca dari database MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragmen yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Selanjutnya yang ketiga yaitu HOLAP atau Hybrid OLAP. HOLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari kedua jenis OLAP di atas. Kelemahan performa dari ROLAP dan keterbatasan storage dari MOLAP. Jadi, HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana pada HOLAP sebagian data akan disimpan di database relasional dan sebagiannya lagi di database internal. Yang disimpan pada storage HOLAP adalah data untuk beberapa level teratas, sedangkan untuk yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Berikut ilustrasi dari penjelasan tersebut, bisa dilihat pada gambar. HOLAP menggabungkan kelebihan-kelebihan yang ada pada MOLAP dan ROLAP. HOLAP juga memanfaatkan teknologi MOLAP Cube untuk mendapatkan performance yang lebih tepat. Jika dibutuhkan informasi di level detail, HOLAP dapat drill through dari Cube masuk ke dalam relational database yang mendasarinya. Berikut gambar penjelasan dari HOLAP, MOLAP, dan ROLAP. Selanjutnya, Business Intelligence. Business Intelligence menurut Nadia Barnon, Business Intelligence merupakan kategori yang umum digunakan untuk aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan menyediakan akses pada data agar dapat membantu pengguna dari kalangan perusahaan agar dapat mengambil keputusan dengan baik, lebih baik, dan tepat. Pada umumnya, solusi yang disediakan oleh BI atau Business Intelligence berupa sumber-sumber data di mana data yang sifatnya transaksional dikumpulkan, data warehouse atau data mart, reporting, dan alat visualisasi seperti analisis, prediksi, dan modeling. Selanjutnya, manfaat dan keuntungan mengimplementasikan business intelligence. Yang pertama, meningkatkan profit, yaitu dengan business intelligence, perusahaan dapat mengetahui pelanggannya, berapa pelanggan yang kita punyai, apakah pelanggan dapat menghasilkan keuntungan secara jangka panjang, atau pelanggan tersebut hanya menguntungkan dalam jangka pendek saja. Dengan business intelligence, pembisnis memanfaatkan keuntungan ini. Pembisnis dapat meningkatkan layanan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan. Yang kedua, menurunkan biaya. Dalam mengimplementasikan business intelligence dalam suatu perusahaan atau organisasi, secara tidak langsung akan menurunkan beberapa biaya yang juga menjadi beban bagi organisasi tersebut, seperti menurunkan biaya operasional yang lebih, biaya pencairan pelanggan baru, karena dengan business intelligence, perusahaan dapat mengetahui informasi pelanggan lama yang berpotensial dalam perusahaan, cukup meningkatkan pelayanan kepada tersebut dibandingkan kita harus mengeluarkan biaya yang lebih. 3. Meningkatkan pemasaran. Dengan demikian pula, perusahaan dapat mengetahui pangsa pasar yang produktif serta menguntungkan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dalam mempertahankan pasarnya, bahkan memperluas pemasarannya. Ini menjadi suatu strategi bagi perusahaan tersebut. Yang keempat, mempermudah pengambilan keputusan, yaitu business intelligence memanfaatkan dan menganalisis data, informasi, dan pengetahuan untuk memberikan nilai tersendiri bagi perusahaan,
serta membantunya dalam mengambil keputusan. Business intelligence sendiri mampu memberikan solusi melalui informasi yang diperoleh dari perusahaan itu sendiri. Dengan demikian, business intelligence membantu perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang tepat karena pemanfaatan informasi yang lebih baik. Sekian dari materi Pentaho analisis yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada pengucapan kata-kata saya yang salah, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.